Selamat datang di cerita fiksi novel horor. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang ditulis oleh Byun Guanling. Langsung saja ke ceritanya. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa tidak mencari sekitaran sini yang dekat saja dulu? Kali saja ada tenaga yang dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu mencerna kalimat Bapak. Kerja apa di sini? Lah, saya cuma lulusan SD, kata Sri sambil menghela napas. Kamu berangkat. Nasib Bapak bagaimana? Siapa yang akan nanti merawat Bapak, nak? Iya, Pak. Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana Sri mendapatkan uang? Sore itu matahari mulai terbenam. Sebelum seorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri, rupanya itu adalah Bok Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelepon dari Jirah Jainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri. Bila ada yang membutuhkan tenaganya, Sri pun bergegas dari kampung itu. Memang hanya Bu Menik yang mempunyai pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur untuk sementara. Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap jika memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan semakin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu setengah jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa ART. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang, butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar, lama tidak ada kabar. Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruang itu menunggu, entah untuk apa. Di sela kebosanannya Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi, kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar berjalan menuju ruangan tadi yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita memakai pakaian adat.
kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali. Seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Bahkan Sri tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Cantik sekali," ucapnya. Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu nama itu yang berarti bunga kerasa, bunga yang wanginya dulu sudah melegenda, sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung. Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa, semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. "Angkat kepalamu, nak, tidak usah takut begitu, Mbah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari hari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat dia menyentuh tangan Sri. Ia tersenyum. "Nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan?" tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup, ia mengatakan 700.000 Nek, kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000, katanya. "Bagaimana bila setiap bulan ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun ini cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, bahwa ketika wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pun pulang menceritakan sama bapak. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. "Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah saja, cari yang lain?" Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus mengerjakan lagi. Ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu. Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa. Ada 7 orang yang semuanya duduk memandang Sri sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. "Begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut," kata seorang wanita yang lebih muda umurnya, sekitar 30 tahunan. Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Kerasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. "Hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri, namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Iya, saya mau." Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Kerasa sudah menunggu bersama keluarga lain. Di sini, ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh sekali, rumah di sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini.
Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka di sana. Sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget satu sama lain. Tidak ada yang berbicara, bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si supir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini, kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan. Sampai di sebuah jalan setapak, perlahan mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar, mobil terus merabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus celah pepohonan seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Tak ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan setengah melewati jalan yang naik turun. Mereka sampai di sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya, sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua. Tampak dari luar, bapak itu sudah ujur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng, katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di sanalah satu kamar itu. Sri dan yang lain kaget bukan main, karena di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. "Siapa?" "Nama saya Tamim, saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini." Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ada apa sih ini sebenarnya?" kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Gi, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali?" Si sopir mulai berbicara. "Belum, Mbah, maaf." "Loh, kamu kok langsung pulang, tah? Apa nggak besok saja?" tanya si Mbah. "Tidak, Mbah, besok saya harus mengantar ibu." "Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu." "Itu," batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul di dalam kepala Sri sebelum si Mbah tiba-tiba bicara. "Keluar saja, Nak, saya tahu kamu ada di situ." Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar dan menghilang. "Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini." Sri pun memanggil yang lain.
Mbah Tamim duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk sementara Sri dan lain berdiri, siap mendengar penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam, setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang, anak kecil itu terbaring sakit melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamim menegang, kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain menegang. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai ketemu cara pemasangan santetnya. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri, yang semakin tertarik, seakan semua yang ada di sini membuatnya kian penasaran. Mbah Tamim menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik kamu tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamim mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, menelintirnya dengan kertas sebelum menghesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamim berdiri. Ia seakan memberikan tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali pepohonan kayu yang disusun, memang di rumah ini terlihat mengerikan. Dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petermak, selain itu kegelapan ada di mana-mana. Berhenti tepat di belakang rumah, ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana, tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air, untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudok, tubuh mati. Dela yang terbaring tak bergerak, hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu cara memandikannya, pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamim tersenyum seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang itu semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda, atau ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamim menunjuk ke sebuah tempat khusus, di mana ada bunga-bunga dengan rupa berbeda, diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamim mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menurut apa yang dikatakan Mbah Tamim, walau sebenarnya ia bingung, kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamim baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia memulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya, menatap Mbah Tamim dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamim tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamim melangkah pergi. "Bah," kata Sri, mengejar Mbah Tamim. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamim. "Tugas kalian mengurus Dela." Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela, mulai memandikannya, memberinya minum. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya, masih terlalu awam untuk tahu pikiran Sri. Entah sudah berapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat tidak mengenakan lain saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua yang bernama Tamim itu. Sri memilih diam, namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pepohonan liar. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Mbah Tamim pamit. Ia akan pergi berpesan kepada Sri dan yang lain untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan.
Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa Mbah Tamim juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam hari. Siapapun dan bagaimanapun jangan pernah membuka pintu, ucap Mbah Tamim sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Itu hari sudah gelap, Sri menutup pintu dan jendela lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur, di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Kamu kenapa, Er?" tanya Sri. "Sri, aku boleh minta tolong tidak?" "Minta tolong apa?" "Malam ini giliranku memandikan Della. Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air di sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya. Lalu keluarlah entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur menimbanya, lalu kembali. Tapi tiap dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini, ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah dia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning dan mulai membasuh tubuhnya. Erna dengan handuk kecil, ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamim. Namun Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam, ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Erna. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Erna. Membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Della. Kaget, Sri beringsut mundur, namun Della mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia mengangah menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Siapa kamu, Nak?" tanya Della. Suaranya berat, nyaris menyerupai seorang wanita tua. "Di mana ini, Nak?" Sri mulai mencoba melepaskan cengkraman kuat itu, namun Della terus menyeringar. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab kalau ditanya." "Siapa Anda?" tanya Sri terbata-bata. Napasnya mulai sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Della terbangun. "Ada apa ini, Sri? Kenapa Della? Kenapa Della?" Bingung, Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Della berteriak. Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Della masih tertawa. Sri beringsut mundur. Sementara Erna masih bingung dan shock melihat wajah Della yang mengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Della tertawa terus menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkram Della, ia mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ada apa ini, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Della yang merentas sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri Bari mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang menunggu bila mereka pulang. Lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna.
Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa Sri. Jadi ingat cerita Bapak, santet bukan hal yang baru di sini. Namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini dan kenapa anak itu sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Kamu juga? Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu, namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar pertanyaannya lengkap, begitupun jawabannya, tidak hanya Della yang hidupnya berada di ujung maut, tapi mereka bertiga semua, terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itukah keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua? Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, ia langsung berdiri. Mbak Tamim pulang Sri, ayo kita tanya orang tua itu. Dia harus menjelaskan semuanya, ada apa sama anak gila ini. Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamim. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih bisa sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukan terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukan semakin cepat dan semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan. Bingung, keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam tidak bersuara. Lalu di belakang, seseorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya terlihat kacau balau. Ia bingung kemudian berujar. Kalian tidak dengar Mbah Tami memanggil, buka pintunya. Jangan ngawur kamu, celoteh Erna. Namun Dini memaksa, bahkan Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamim berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua. Sebelum melangkah masuk ke rumahnya malam itu, wajah Mbah Tamim tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka. Tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka. Padahal dia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamim tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Della. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamim. Beliau masuk ke dalam kamar Della, lalu perlahan membuka keranda bambu kuning itu. Ia membukanya, kali ini tanpa mengikat Della terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Della terbuka. Ia melihat Mbah Tamim, menatapnya cukup lama. Sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. Sakit Ki, sakit sekali. Della hanya menangis. Mbah Tamim hanya bisa membelai rambut Della, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa Della seakan yang ini berbeda dengan Della yang Sri temui dengan Erna tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Mbah Tamim. Dia mengelus rambut Della. Lalu Della melirik Sri dan yang lain hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, terima kasih sudah mau merawat saya. Mbah Tamim lalu mengikat tangan dan kaki Della. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamim kembali ke kamar, Della menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana. Namun Mbah Tamim tepat meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Della yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamim membakar kemenyan sebelum memegang kepala Della dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna nampak beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya di sini.
Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. Manusia brengsek. Mbah Tamim terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih dari 5 menit Mbah Tamim melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur, dan Mbah Tamim membuka kain itu. Ia melihat Della memejamkan matanya. "Kalian ikut saya," kata Mbah Tamim memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar, hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamim duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencengkam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu. Sebelumnya, Mbah Tamim menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Kalian bisa melihatnya." "Apa ya, Mbah?" kata Sri bingung. "Kesini." Mbah Tamim menempelkan jarinya dan menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamim menekan mata Sri, membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamim. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa digambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya. Sehingga Mbah Tamim menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka," kata Mbah Tamim. "Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Della. Jangan ulangi lagi ya." Erna yang sedari diam saja ikut berbicara. "Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Della. Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Sri?" "Berarti kamu sudah melihat. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Della. Tapi tidak bisa karena ia butuh Singgarahane, seperti sepasang suami istri, santet 1000 hari. Hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamim menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamim mengatakannya. "Terlalu awal untuk mengerti ini. Intinya, ilmu santet 1000 hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keturunannya." Setelah percakapan itu, Mbah Tamim melangkah masuk ke kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja, dengan pernyataan besar yang masih menggantung di pikiran Sri dan Erna. Pagi itu sekitar pondok kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pemandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Della di dalam kamar, sampai terdengar langkah kaki Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok kita muncul dari balik kabut, perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana, dari teras maupun kamar mandi, bila bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok itu mendekat. Terlihat jelas semakin dengan sosok itu, Sri semakin yakin dan benar saja. Ia mematung sesaat, sebelum Dini ikut berdiri dan melihat siapa yang membuat Sri tampak tercekat dengan ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamim mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamim berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya apakah petua beliau sudah dijalankan. Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Mbah, bukannya semalam Anda pulang?" Mbah Tamim yang mendengar itu tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras. Lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Bukannya kamu sudah tak kasih tahu, jangan buka pintunya." Terjadi ketegangan di dalam situasi itu. Sampai tiba-tiba Mbah Tamim mencekam leher Sri. Dini yang melihat itu panik. "Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamim. Sri yang membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. "Di kamar Anda, Mbah. Dia masuk ke situ," ucap Dini. Mbah Tamim cepat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah. Setelah berlari seakan ingin melihatnya, Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamim yang muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Simba belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana,
Mereka melihat seseorang mengobrak-abrik kamar Mbah Tamim. Semua barang Mbah Tamim berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek, nisan dari kayu bertuliskan nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamim memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, apa yang dia lakukan di sini saat tadi malam. Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semua termasuk Della. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Della. Mbah Tamim melihat anak gadis itu, masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapakah sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamim mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu. Jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun perlahan semua mulai terpikirkan. Itu kemana Simbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian, sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya, membasuh Della. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Della tidak jaya hati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib itu seperti mempermainkannya. Sri merasa simpati manakala ia selesai melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini, bila dia dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamim, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan mematikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamim. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamim. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegup kencang, Sri membukanya. Kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jagor, boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain. Sebuah cincin akik berbentuk batu merah. Dan terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding. Itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. Ngapain kamu? Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. Semalam, Simbah menyuruh saya membersihkan kamarnya. Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri merasa Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamim memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugik, sopir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamim, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamim tampak mengerah. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. Saya akan pergi bersama Sugik ke kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang. Sri mengangguk, lalu memanggil yang lainnya. Mereka menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian barusan. Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah. Mereka takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamim sudah pergi,
Sri merasa ia memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Kerasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlalap. Maka manakala ia sudah yakin kedua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamim yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela dengan tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri, lalu membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat aneh itu. Anehnya ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir. Sampai sesuatu melintas, seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamim. Sri melangkah memastikan, ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamim. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. Masih anak kecil berani sekali mencari masalah, kata Dela, seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggeledek ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok bisa, kata Sri, ia tak kuasa gemetaran. Coba pikirkan nak, kata Dela, kenapa orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku dengan benar. Rupanya untuk kamu ya, manusia itu terkadang lucu ya. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apakah Mbah Tamim sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Kamu tidak akan mati nak, caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Saya kasih sesuatu bila kamu ingin tahu sesuatu. Ada apa di sini? Sri hanya diam, ia tidak dapat berbicara banyak, ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Ada sebuah pohon beringin di timur tepat ini, cari sebuah batu bertahta lalu buka isinya. Dela berdiri membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutan perlahan berdiri, melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar pagi itu. Seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi, dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemeresak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tersium sengak. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka. Seakan pohon itu dibiarkan menyendiri, begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunan dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan. Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja. Apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia menemukan sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya di sana. Ia menemukan sebuah boneka pasak Jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya,
Tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu, dan ia sembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbak Tami belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuhkan Della di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugasnya selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk saat ia menuju kamar. Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Della. Ia melihat membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepaskan rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sosok itu merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Della, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar rumah. Sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam dan tak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, lebih jelas apa yang terjadi di sana. Ia melihatnya, telinganya. Telinga Dini benar-benar tampak robek, berdarah segar, masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Kiasan hitungan Jawa, waktu. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak shock. "Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu langsung sadar dengan lamunannya. "Apa? Cari anak itu? Malam datang seperti ini. Gila ya kamu." Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Bagaimana kalau orang tua itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya ini? Ini punyamu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan sedengah pasrah Sri berucap, "Tolong jaga Dini, biar aku cari anak itu." Sri mengambil satu lampu tepromak yang tergantung di pawon dapur. Lantas ia ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu petromak di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak. Berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri sering temui. Sisanya hanya suara gemeresak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan napas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar dari sudut itu tidak terhitung. Berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjelebab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan, sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri berusaha melihat tempat itu, bahkan dari jauh.
Bayangan hitam besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikitpun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak ini. Ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Della yang seperti sedang menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia mengedek kepala, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Della. Percuma saja, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Della seperti sebuah isyarat tentang sesuatu. Masih belum mengerti, rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir apa? Rambut Della, Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Teros, mata Sri membelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipumu kan? Masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Ketika itu Della tertawa. Ia tidak pernah melihat tertawa mengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Della. Langkah kakinya berat, memikirkan kemungkinan Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu, yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat ini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal, dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala patung itu hancur. Sekarang, ia tahu penyebab sebenarnya santet itu. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi pada Erna, apa yang terjadi kepada Della, dan apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang dia katakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama sering mengambil boneka itu dan menunjukkan kepada Dini. Boneka ini media untuk mencelakai Della, diikat rambut Della sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya Della. Masalahnya, bila orang biasa melakukannya, hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi, bila yang membuka ini satu garis weton dengan Della, yaitu kita. Bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Della. Aku yakin bonekanya hanya satu, bisa 3-10, aku tidak tahu. Tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya, tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu, mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Keesokan harinya, mobil Sugih datang. Sri dan Didi sudah menunggu mereka. Batamim yang pertama keluar, diikuti Sugih si sopir. Ia menggendong Della di punggungnya, dan tampaknya Batamim dan Sugih sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Tamim merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamim. Namun ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamim menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa. Seenaknya sendiri mengambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediaman Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamim. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan ini gaji besar, itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilakan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap kali melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, tapi saya sudah menjamin keluarganya akan mendapat semua kewajiban yang memang fantasi dia dapatkan. Sekarang katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Saya mau mundur. Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada keheningan di antara mereka.
Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Krasa tersenyum, "Bisa, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu." Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. "Bagaimana? Mundur?" tanya Mbah Krasa dengan mata yang mengintimidasi. "Entah, Bah," kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Krasa mengangguk puas. "Aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan, cuma butuh menurut saja. Apa susahnya mendengarkan orang tua?" Batami menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah Simbah Tamim sendiri. Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamim seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang seseluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamim. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya, Dela Atmojo. Mendengar itu Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia ditambah berakasa memandang Mbah Tamim yang sedari tadi diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa, cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri hanyalah omong kosong. Lalu Mbah Krasa mengatakannya, "Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi," ucap Mbah Krasa tenang. "Sok tahu," kata Mbah Tamim. Beliau mengambil sesuatu dari sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung, apa yang terjadi sebenarnya? "Saya ceritakan semuanya, dengarkan. Tapi bila aku sudah bercerita apa yang terjadi sama kalian, tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus menurut saja. Nurut sampai Dela bisa selamat, atau nyawa kalian tidak akan selamat sama seperti Dela." Sri dan Dini masih diam mendengarkan. Santet 1000 hari itu namanya, santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui Sukma anak terakhir, keturunan terakhir keluarga Atmojo. Sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamim terdengar keras, menahan dendam Kusumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam, salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. Ingat, waktu saya mengikatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasannya kenapa saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan Sengar Turih. Dela belum bisa mati secara otomatis. Santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Sengar Turih itu? Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri, tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo buat mencari istrinya, Sengar Turih, yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan Mbah Tamim persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu, sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak, satu-satunya yang Sri tuakan meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini, ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami demi menutupi kebutuhan dari buah kecil mereka. Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Dela, atau mungkin Senggara Turih. Setelah penjelasan Mbah Tamim yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Itu tak dapat ditebak, tidak dapat diterka.
Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang dia tutupi. Sudah menyelesaikan penjelasannya, nak? Kalau sudah, ibu mau pamit. Nanti biar Sugih yang mengantar kamu ke tempat di mana Della berada. Mbah Krasa pergi, Mbah Tamim pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di gubuk atas alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamim punya rencana lain. Sugih belum kembali, kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Della disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, yang membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar, "Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf, saya akan melakukan apapun untuk bertahan hidup." Ucapan Dini membuat Sri kebingungan apa yang ia ucapkan, dari mana ia dengar. Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini pun menunjuk telinga Cacatia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. "Sebelum telingaku putus, Della membisikkan sesuatu padaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini." Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugih melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, Sugih pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Della sekarang berada. "Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din," kata Sugih. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk, tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung, benar dugaan Sri sebelumnya. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju luar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek, bambu anyam, di samping kiri kanan setiap jengkar rumah, saling berjauhan dari dalam mobil. Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari suasana ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini, seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama, batu kerikil keras di sepanjang jalan, menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihat Mbah Tamim tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbak Tamim berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Della. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri melihat pemandangan itu. Della berdiri persis di samping Mbak Tamim. Senyumnya menjadi pembuka sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugih melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamim dan Della yang sejak tadi mendatap kedatangan mereka. "Mbak Sri ya," kata Della. Suaranya layaknya seperti gadis muda lawinya. "Hatur nuhun purun, terima niki nggih Mbak. Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini." Sri hanya menyambut tangan Della. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringah, Della beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Della yang ini sangat berbeda dengan Della yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamim hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamim mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawa yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main, banyak lukisan dengan corak kental adat Jawa. Jawa yang bisa Sri saksikan langsung, namun semua itu ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar.
Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul mengenakan kebaya menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. Sri, kamarmu ada di belakang. Sini aku antar, kata Mbah Tamim. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakang. Entah kemana. Sri hanya mengikuti Mbah Tamim. Setapak demi setapak menelusuri dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Dia tidak lagi sekamar dengan Dini, hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamim mengatakannya, kalau sudah jam 12 malam, pintu kamarmu jangan dibuka, jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini, tegas Mbah Tamim. Lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa tempat ini sama saja seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Della, baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang. Dengan senyuman yang memancing keingintahuan, Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini dia berbaring di atas kasur tua, yang setiap ia gerakan mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman, selebihnya ia terjaga. Tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara Riri, suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar di luar kamar. Mbak Sri, Mbak, ini aku Della. Mendengar itu Sri langsung tercekat, entah apa itu. Suara seakan mengancamnya. Mbaknya sudah tidur. Ini aku Della, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak. Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkan ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Senyap suasana saat itu sangat senyap, namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang paling melahap satu sama lain. Sri gila, benar saja. Keningan itu membuat sebagian pikirannya Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia duduk di kaki yang sudah lemas, namun tiba-tiba pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun. Lalu Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan gila. Della juga mendatangi kamu semalam, tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba Della kumat, kata Simba. Simba yang ngasih tahu kamu. Iya, memangnya kamu tidak dikasih tahu. Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu tentang siang itu. Simba memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Della lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamim mengesap rokok, membaskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini, besok Kamis Legi. Saya mau minta tolong, bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan. Jimat untuk menyantet Della. Benar. Di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simba. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamim banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamim kemudian masuk melangkah. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan lihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamim kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini, Simbah mau keluar dulu. Mbah Tamim pergi.
Sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya, ia terus berkeringat. Berkali-kali, ia nampak seperti orang yang kacau, mengatakan sesuatu seperti petang, gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Napasnya terengah-engah yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat. Saya dikejar. Saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak berapa lama Mbah Tamim pun kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya nampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamim melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamim dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum melihat Sri. Terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang dia lihat ingin dia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksakan untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri saat melihatnya. "Bagaimana bisa? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri. Tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencariku? Aku minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan?" "Tolong apa?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucapan Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamim dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar. Seakan sudah menungguinya, Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Payung pendeso," ucap Sri. "Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya." Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri pun seperti ikut dalam setiap bisikan Dela. Ketika ia menunjukkan di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang. Samparsi menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu. Memperhatikan setiap detil siapa yang dilukis dalam balutan palet berwarna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada di dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu, namun tiba-tiba berbisik, "Kenapa ragu Sri?" Dela melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum manakala Sri melakukannya. "Sudah sadar ya siapa saya?" Sri beringsut mundur, namun Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Dela hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai di sini? Siapa Sangar Turih dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung jatuh. Sri merangkak lantas kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Dela tidak akan tahu di mana dia berada. Sebelum Sri, Dela menarik rambut Sri, mencengkramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dela seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya,
membuat wajah Sri babak belur. Bahkan, ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak, meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tinggal. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Dino sudah semakin dekat, artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam, manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbah Krasa melihat Sri, tatapannya kecewa, lalu ia mendelik melihat Della yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Della, seakan dia adalah binatang peliharaannya. "Rupanya kamu sudah mengerti ya, antarkan Sri ke kamarnya," kata Mbah Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membuka. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. "Sri, tolong saya. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mbah?" Mbah Krasa mengangguk. Ia mengakuinya. "Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini." Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian, sebelum tangisan meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. "Tolong," lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamim dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Della di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas, Dini mulai membukanya. Dari dalam, dia mengeluarkannya. Pasak Jangor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamim dan Dini semalam mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut khusus yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. "Nanti malam kita akhiri." Della mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan sangat lirih. "Terima kasih ya Kak, saya tidak akan pernah melupakan jasamu." Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamim mengikatkan rambut itu pada boneka di belakang rumah. Ia sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat Della, Sri dan Dini didudukkan di dalamnya. Mbah Tamim duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Mbah Tamim perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar suara yang tak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi, karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Della dan Dini menjerit, lalu hening, suatu yang baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis, darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersengal karena di dalam lubang itu Sri merasa kesulitan untuk bernapas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Della. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamim sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak di dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar. Membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Della selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit. Hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga
Sri melihatnya lagi. Selama Della dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Della dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah peti mati bertuliskan Atmojo. Lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewu Dino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Della, kembar. Hanya saja, ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banda Rogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Bah Tamim menatap di depannya. Della berdiri, meski berlumuran darah yang sama seperti Sri. Della menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Prakarsa mendekati Sri, memberikan handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat. Sampai tubuhnya pulih, kembali Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Bah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Bah Krasa sudah berjanji, Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelahnya, Bah Krasa selesai memandikan Sri. Ia mengantarkannya ke kamar. Untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya Bah Krasa bersiap untuk pamit pergi, namun Sri mengatakannya, "Yang sebenarnya jahat di sini, dia apa Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Bah Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyum yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Bah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menatap satu sama lain. "Kamu pernah dengar peribahasa, ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan." Sri yang mendengarnya menegang. "Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan." Bah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Lalu kata Bah Krasa menunggu. Kejutan lain. Sarang Turi dan Banarogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Bonorogo. Menggunakan agar Sanggar Turi bisa menyiksa Della. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Bah Krasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Kamu mau mati di sini, apa kalau sudah sampai di rumah?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. "Kamu akan tetap hidup, Mbah sudah yakin. Sedari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuan sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak?" Tanya Bah Krasa. Ia menunggu jawaban. "Tidak, saya mau pamit pulang saja." Bah Krasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri ke dalam mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Bah Tamim. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Della menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Bah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat.
Mobil berjalan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang membingungkan. Sri, sekarang kamu sudah mengerti siapa keluarga Atmojo? Sri mengangguk. Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro? Sri terdiam memandang Sugi. Aku mengerti. Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya, bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro. Sugi diam. Aku yang menanam pasak jangor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga itu. Aku takut, Sri, bila itu saya ingin menangis rasanya. Batamim yang memaksaku, bila tidak anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan pajel itu sudah selesai. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seorang mengetuk pintu. Bapak keluar untuk memeriksa, namun ia tak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya, mendapati Bapak memegang sebuah kresek hitam. Mata Bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang yang memenuhi kantong kresek itu. Baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri. Namun Sri keras kepala, ia membuangnya ke tong sampah, mengatakan kepada Bapak agar tidak mengambilnya lagi, bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sugi pun tersenyum melihat Sri membuang uang itu. Setidaknya dia merasa lega karena Sri tidak mengambil uang itu. Kalau sampai Sri mengambil uang itu, dia akan terikat dengan keluarga Atmojo seperti dirinya yang sudah tidak bisa keluar dari lingkungan keluarga itu. Sugi sudah terikat janji dengan keluarga itu untuk seumur hidupnya. Sugi pun memasuki mobil lalu pergi dengan tersenyum. Ternyata dialah yang menaruh uang itu.